Hari ini kami baik untuk talkshow hari ini kami dengan bangga mempersembahkan tamu kami. Langsung saja kita sambut Cassandra Mudariska, sarjana psikologi yang merupakan lulusan dari Universitas Sriwijaya Palembang. Untuk Cassandra boleh diperkenalkan dirinya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Sandra Mudariksa Putri SPSI. Aku tuh lulusan psikologi. Sebenarnya udah lama 2022 ya. Cuman sekarang ya jadi penggiat psikologi aja. Gitu. Baik Kak Sandra, terima kasih untuk perkenalannya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa topik mengenai kesehatan mental bersama Kak Sandra ya, teman-teman. Langsung saja kita ke pertanyaannya yang akan dibawakan oleh Marfa. Lanjut saja. Menurut dari data WHO, sekitar 10-20% remaja di seluruh dunia mengalami gangguan mental, dan gangguan seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku adalah hal yang paling umum di kalangan remaja. Ada gak sih Kak tips untuk mengenali tanda-tanda awal ketika kita mulai cemas atau tertekan? Oke, kita ngomongin soal kesehatan mental, tadi udah nyambung ke kecemasan, tekanan, dan lain-lain. Sebelumnya aku mau tanya di sini, menurut kalian kesehatan mental tuh apa sih? Coba dari hostnya dulu, MC dulu. Pasti udah baca-baca kan, apa tuh kesehatan mental tuh ya kan, sebelum bertanya gitu. Kalau menurut saya sendiri, kesehatan mental itu kayak dari dalam kita sendiri itu loh. Jadi sehat dari secara batin kita, jasmani, serta ya mental kita terhadap untuk dunia luar gitu kan. Ya sama. Oke, kalau misalkan dari hostnya tadi bilangnya kalau kesehatan mental itu adalah yang ada dalam diri kita ya. Nah, jadi sebenarnya kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial pada manusia. Nah, dari 3 komponen itu yang menunjang kesehatan mental. Jadi tanpa 3 komponen tadi, kesehatan mental tidak bisa tercapai. Yang pertama ada emosional. Emosional itu apa? Emosional dari kata emosi kan ya. Nah, jadi bagaimana cara kita memahami dan mengelola emosi itu. Lalu selanjutnya ada psikologis. Nah, psikologis itu tuh bagaimana cara kita berpikir. Jadi itu aspek dari kognitif kita. Jadi bagaimana cara kita berpikir kritis, bagaimana kita memecahkan masalah, membuat keputusan, dan lain-lain. Lalu aspek yang terakhir itu ada sosial. Jadi walaupun emosi kita bisa ngatur, psikologis kita lancar, tapi kalau sosial kita nggak terpenuhi gitu ya percuma aja dari 3 itu. Nah, aspek sosial ini adalah aspek di mana kita memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan lingkungan kita, mulai dari keluarga, mulai dari mungkin teman ya kan, lingkungan, sekolah, dan lain-lain. Nah, balik lagi, kalau misalkan kesehatan mental itu dari 3 aspek tadi itu nggak tercapai, pasti ada ketidakstabilan di kesehatan mental itu kan. Nah, dari ketidakstabilan mental itu kalau tuh bertumpuk terus menerus, itu bakal jadi ada gangguan. Seperti tadi udah dibilang sama hostnya, bilang kalau ngomongin soal cemas, tekanan, stres, dan kawan-kawan gitu kan. Nah, kita masuk ke gangguan kecemasan. Apa sih gangguan kecemasan itu? Nah, gangguan kecemasan itu adalah gangguan di mana penderitanya itu merasa cemas atau khawatir berlebihan di kondisi yang sebenarnya dia tuh gak harus cemas gitu, ya kan? Nah, tanda-tandanya itu tuh yang paling pertama adanya perubahan emosional yang pasti. Karena dia cemas, emosi dia jadi nggak stabil kan. Yang pertama itu cemas, dia merasa khawatir karena hal yang nggak seharusnya dia khawatirkan, dia gelisahkan gitu. Misalkan contohnya kalau misalkan aku nih jalan ke ruangan yang banyak orangnya, kan aturan biasa aja kan ya. Kita yang kayak ya santai aja, orang masuk aja gitu. Nah, tapi orang yang dengan kecemasan itu, dia masuk ruangan itu bisa tiba-tiba cemas, bisa tiba-tiba ada pikiran yang belum bakal tentu terjadi. Mungkin dia mikirnya kayak, aku bakal diejek di ruangan ini, aku bakal bakal dibully atau lain-lain, padahal kan belum tentu kan ya. Nah, kecemasan itu yang bisa menjadi
salah satu tandanya. Lalu selain itu juga, selain cemas juga adanya perubahan mood ya kan. Cuman untuk perubahan mood ini nggak bisa dilihat dari satu aspek aja, dari moodnya aja gitu. Karena kalau emang perubahan mood yang mood swing kayak gitu, itu kalau lebih parahnya lagi ada namanya bipolar, cuman kita nggak nyampe sana ya. Nah, cuman kalau untuk perubahan mood ini mungkin kayak yang tadinya biasa jadi cemas gitu mungkin ya. Nah, selanjutnya adanya perubahan perilaku. Nah, dari yang tadinya dia mungkin tadi mungkin masuk ke kelas dia biasa aja, terus tiba-tiba cemas, itu kan ada yang berubah kan dari perilakunya. Nah, terus dari saat dia belajar, misalkan ada kesulitan konsentrasi, sulit fokus ya kan. Terus juga kalau misalkan dia lagi ngafalin materi dia lupa, terus suka bingung juga, itu salah satu tandanya juga ya kan. Nah, terus kehilangan motivasi dan minat bakat juga salah satu tanda dari gangguan kecemasan. Ini aku ngomongin gangguan kecemasan ya. Nah, selain itu juga dari perubahan sosialnya tentu aja tuh pasti ada perubahan. Karena mungkin tadinya dia yang senang berkelompok jadi nggak mau berkelompok lagi, terus dia juga menghindari sosialisasi, menghindari kerumunan kayak gitu-gitu, itu contohnya aja. Nah, selain dari tadi kan udah ngomongin emosi, udah ngomongin sosial, perilaku ya kan. Nah, terus dari tiga yang tadi itu kan dari dalam diri kita kan, dan sosial. Nah, ada satu lagi dari perubahan fisik gitu. Jadi cemas ini tuh bukan hanya dari emosi, dari perilaku, dan dari sosial kita, tapi ada perubahan fisiknya. Yang pasti yang pertama itu adalah jantung berdebar-debar. Bukan gara-gara ngeliat gebetan ya teman-teman. Nah, itu beda lagi. Nah, jadi ini kalau kita gini, bayangin aja deh, misalkan kita uang kita hilang nih, kita pasti cemas kan? Iya. Nah, itu kan normal kan, karena ada penyebabnya karena uang kita hilang, jadi aduh gimana uangku nih, bla 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 gitu. Nah, cuman kalau orang dengan kecemasan itu tanpa ada sebab, bisa aja dia lagi duduk tiba-tiba dia cemas, dia deg-degan, dia nafasnya pendek kayak gitu, dan itu bisa aja itu namanya panic attack atau serangan panik ya kan. Nah, terus selain dari jantung berdebar dan nafas pendek itu juga kan karena dia, kalau misalkan kita normalnya kan cemas paling ya sekali dua kali lah ya kan, nggak sering-sering banget. Kalau orang dengan kecemasan itu pasti bukan pasti, maksudnya orang dengan kecemasan itu dia cemasnya tuh terus-terusan gitu, yang menyebabkan tubuh mereka menjadi mode survival, jadi fight or flight ya kan. Nah, di mode itu semua di dalam tubuh kita itu pasti maunya yang kayak harus gini, harus A atau B kayak gitu. Nah, di saat itu juga bisa ngebuat tegang otot kita gitu ya kan. Jadi biasanya salah satu tandanya dari yang tadi jantung berdebar-debar, nafas itu, terus juga dia sering pegel, harus sering tegang di bagian leher, bahu, punggung gitu-gitu. Nah, selain itu juga yang pastinya kalau misalkan dia cemasnya udah parah ya, itu bisa bisa mempengaruhi sampai gangguan tidur, jadi tidurnya kurang ya kan, karena banyak yang dipikirkan gitu. Ada juga bisa sampai gangguan makan juga gitu. Nah, untuk tanda-tandanya seperti itu sih. Terima kasih atas jawabannya Kak Sandra. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa memiliki jadwal yang sangat padat saat di sekolah itu bisa membuat kita merasakan stres, cemas, atau bahkan tertekan. Bagaimana sih Kak cara sederhana untuk mengelola stres saat sedang banyak pikiran? Oke. Kita kan ngomongin soal mengelola stres. Nah, stres itu tuh selain harus dikelola, kita harus tahu juga sumbernya dari mana. Jadi kita nggak bisa mengelola stres itu tanpa kita selesaikan sumbernya gitu. Misalkan stresnya itu karena pelajaran di sekolah, tugas di sekolah gitu. Jadi yang kita harus lakukan pertama itu adalah atur prioritas.
kalau untuk misalkan tugas sekolah gitu ya. Jadi kita list mana yang tugas mana yang paling penting atau yang paling dekat tenggat waktunya gitu. Atau terus selain itu juga kita buat list, kita urutkan dan kita kerjakan. Jangan kita buat list aja tapi nggak dikerjain kan, jadi sumber stresnya nggak terpenuhi gitu ya kan. Nah, oleh karena itu jadi kalau misalkan ada sumber stres itu ya harus dikerjakan dengan cara ya tadi, misalkan kalau tugas ya harus diurutin, terus jangan prokrastinasi juga. Prokrastinasi itu artinya menunda gitu. Jangan misalkan tugasnya sebenarnya dari seminggu lalu cuman baru ngerjain malam itu, ya stres lah ya kan. Gimana nggak stres coba kalau kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalkan dari aku sendiri itu tuh kalau dalam belajar biasanya aku pakai namanya ada teknik Pomodoro. Jadi dalam misalkan 30 menit belajar itu 25 menitnya belajar, 5 menitnya istirahat. Tapi itu harus bener-bener waktunya ditepati gitu. Jangan kita 25 menit belajar, oke, 5 menitnya kita scroll TikTok, 5 menit lagi, 20 menit, 30 menit. Ya kan nggak belajar juga kan. Stresnya juga mana kita udah stres pelajaran, terus pas ngeliat oh iya ini kayak gini, pusing ya kan. Jadi kalau emang mau menerapkan teknik itu emang harus iya betul. Nah, selain itu juga kalau stresnya udah terkendali gitu ya, jangan lupa untuk istirahat, karena istirahat itu penting ya kan. Nah, istirahat itu bisa ya kita istirahat tidur, atau misalkan kalau emang mau main sama teman-teman atau mau me time gitu, atau kalau misalkan yang muslim bisa sholat, atau misalkan yang lain beribadah gitu sesuai agama dan percaya masing-masing gitu. Nah, selain itu juga selain kita butuh istirahat, kita juga harus menyempatkan diri kita untuk mempunyai kegiatan selain dari sekolah ya kan. Kayak misalkan hobi kalian apa, misalkan nonton konser, nonton film, atau gambar, nyanyi, dan lain-lain gitu. Jadi tidak jenuh gitu dalam satu kegiatan aja. Dan selain itu juga harus adanya dukungan dari sosial dan profesional. Kalau misalkan emang udah parah banget gitu ya, kalau sosial mungkin dari teman, dari keluarga, dari guru. Mungkin kalau untuk profesional ya bisa guru BK atau misalkan psikolog kayak gitu. Oke guys, jadi begitu ya cara untuk mengelola stres saat sedang banyak pikiran menurut Kak Sandra. Untuk topik selanjutnya nih kita agak beralih ya Kak ke ekstrakurikuler. Seperti yang disebutkan dalam studi yang diterbitkan oleh Journal of Adult Health, menemukan bahwa sekitar 30% remaja yang terlibat dalam terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler mengalami tingkat stres yang tinggi dan gejala kelelahan. Hal ini disebabkan oleh jadwal yang padat dan kurangnya waktu istirahat. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko kelelahan dan stres di kalangan remaja yang terlibat dalam banyak kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Oke, tadi kan ekstrakurikuler yang terlalu padat dan membuat kelelahan. Nah, sebenarnya balik lagi sebenarnya sama aja kayak tadi. Kalau stres ini kan cuma beda sumbernya aja kan. Tadi kan misalkan aku sebutin soal sekolah, nah ini soal ekskul. Nah, jadi yang pertama kali kita harus lakukan ya atur prioritas gitu. Dari ekskul itu nggak semua ekskul harus kita ikuti gitu. Menurut kalian penting aja, yang emang sesuai sama kalian gitu. Jadi kita harus evaluasi mana yang penting dan mana yang enggak untuk ekskulnya. Lalu selain itu juga kita harus punya jadwal antara jangan mentang-mentang kita emang aktif di ekstrakurikuler gitu, sekolah kita jadi tinggal. Jangan gitu dong, kan kita tujuan utamanya itu untuk sekolah dan tambahannya ekstrakurikuler gitu. Jadi jangan sampai batasan itu tuh terlewat kayak gitu. Nah, selain itu juga kita harus adanya aktivitas lain gitu selain dari ekskul itu. Mungkin kalau misalkan nah itu mungkin aja bisa cari aktivitas selain dari yang berhubungan dengan seni, misalkan membaca mungkin ya, aku nggak tahu apa hobi kalian gitu. Jadi emang cari aktivitas yang tidak membuat jenuh saat kita ekstrakurikuler kayak gitu ya kan.
Dan selain itu yang pasti adalah istirahat yang cukup. Balik lagi, jangan memaksakan kehendak gitu ya kan. Walaupun kita yakin bisa, cuman kan kita nggak tahu tubuh kita kayak gimana ya kan. Apalagi kan kita masih muda ya. Jadinya jangan maksain, daripada ntar pas umur 20-30 udah sakit pinggang lah, sakit apa gitu. Jadi mendingan ya sekarang pokoknya intinya jangan dipaksain lah gitu. Istirahat yang cukup kayak tadi ya, me time atau misalkan sholat apa lain-lain kayak gitu. Nah terus kalau misalkan emang udah nggak bisa lagi ya pasti harus ada komunikasi terbuka gitu. Komunikasi terbuka ini bisa mungkin curhat sama teman gitu. Kalau misalkan emang dari teman nggak dapat solusinya, kita bisa ke orang tua, atau misalkan emang ekskulnya nih udah berat banget nih ya, ke guru pembinanya gitu ya kan, ke guru pembina. Kalau misalkan emang masih belum terselesaikan juga bisa ke guru BK. Dan kalau misalkan emang dari pihak sekolah nih udah angkat tangan ya mungkin bisa ke bantuan profesional di luar kayak psikolog dan lain-lain kayak gitu. Terima kasih jawabannya jawabannya ya begitu ya guys. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk ikut ekskul yang begitu aktif ya. Kalau nggak kuat jangan dipaksain. Iya, intinya gitu. Kan Kak Sandra ini sekarang udah jadi lulusan dari Universitas Sarjana Sriwijaya itu ya Kak. Iya. Dulu waktu SMA itu kakak pernah nggak sih Kak ikut ekstrakurikuler tuh yang lumayan aktif dan kakak juga aktif di dalamnya. Terus pernah nggak ngerasain kayak capek, stres, gimana kan setelah sekolah full belajar langsung pulangnya tuh dilanjut kan dengan kegiatan ekskul. Boleh nggak sih Kak sharing-sharing sama kita tentang kegiatan SMA gitu? Aku kalau SMA itu sebenarnya waktu kelas 1-nya tuh ikut lumayan banyak. Ikut Japanese Club, terus ikut apa lagi ya? Sempet ikut English Club. Terus pas kelas 2-nya aku masuk PMR. Terus PIKR juga. Cuman yang lain ini nggak terlalu aktif. Yang paling aktif itu tuh PMR. Oke guys, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir kita untuk Kak Sandra tentang kesehatan mental. Jadi di sini kita udah belajar banyak ya tentang pentingnya jaga kesehatan mental dan gimana caranya kita peduli sama diri sendiri dan orang-orang sekitar kita. Thank you banget untuk Kak Sandra yang sudah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing sama kita, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nemenin kita sampai akhir. Tetap jaga kesehatan mental kalian dan jangan lupa untuk selalu sayangi diri sendiri. Terima kasih Kak Sandra dan semuanya. See you guys.